Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Aisyah Khairunisa dan dua rekan saya yaitu Nyoman Berlianda Apriliani dan Rizky Rismawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 metode yaitu naive Bayes, kemudian KNN, dan metode decision tree dalam memprediksi sesuatu. Jadi pada kesempatan kali ini kami itu melakukan percobaan pada dataset kesehatan janin dalam kandungan. Jadi seperti yang kita tahu, kesehatan janin itu amat sangat penting untuk diprediksi sedini mungkin untuk menghindari komplikasi terhadap janin itu sendiri ataupun pada ibu yang sedang mengandungnya. Jadi dataset yang kami gunakan yaitu kesehatan janin yang kami download dari kaggle.com. Jadi datasetnya sendiri bersifat open resource, jadi bisa di-download oleh siapapun. Nah, konteksnya dari dataset ini tuh seperti yang bisa dibaca di sini bahwa UN sendiri itu menginginkan pada tahun 2020 semua negara dapat mengurangi kematian anak-anak di bawah umur 5 tahun gitu. Jadi semua negara diharapkan dapat mengurangi mortality dari 25 kematian per 1000 lahiran seperti itu. Jadi yang data yang kita ketahui sampai saat ini yaitu ada 295.000 kematian bayi baik saat masih dalam masa kandungan ataupun ketika lahir per tahun 2017 kemarin. Jadi di antara 2.950.000 kematian tersebut, 90%-nya dapat prevent, dapat dihindari gitu jika dideteksi dari awal bahwa bayi tersebut atau janin tersebut memang membutuhkan perhatian khusus seperti itu. Jadi inilah fungsinya kami, yaitu apakah janin tersebut sehat atau mengalami gangguan ataupun tidak dapat diselamatkan ketika dalam masa kandungan. Jadi di sini bisa dilihat nanti di sini di datasetnya. Jadi datasetnya sendiri memiliki 22 kolom dengan total rekap data sekitar 2.126 rekam data. Jadi sebelum masuk ke datasetnya, kami itu mengimport banyak sekali library yang nantinya akan digunakan, seperti Pandas, NumPy. Pandas sendiri itu digunakan untuk membaca datasetnya nanti, NumPy-nya digunakan untuk membuat array, kemudian Seaborn-nya digunakan untuk memvisualisasikan data. Di sini juga ada Matplotlib digunakan juga untuk memvisualisasikan data. Di sini ada SQL Alchemy. Jadi di sini kami akan menggunakan beberapa query SQL. Jadi ini perlu di-import juga library-nya. Sama seperti ini, Pandas.io import SQL. Kemudian di sini ada Scalar Model Selection untuk mengimport train test split. Jadi train test split sendiri digunakan untuk memisahkan data train dan data test nanti. Kemudian di sini ada mode juga, di sini ada K-Neighbor classifier, dan ada tree, dan ada Gaussian NB untuk NB-nya untuk naive Bayes-nya nanti, dan ada matrix untuk melihat confusion matrix dari naive Bayes-nya sendiri. Jadi setelah kita mengimport semua library-nya, kita juga akan mengimport datasetnya. Jadi seperti kita file datasetnya sudah di-download dalam bentuk CSV. Setelah di-download, kita upload dia ke Google. Jadi nanti tinggal dibaca. Jadi kita buat sebuah variabel kosong yang bernama dataset, akan diisi dengan pembacaan CSV dari datasetnya sendiri, kata Fab. Jadi namanya harus sama persis. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat datasetnya sendiri, di mana di Q 2126 rekam data dengan 22 kolom. Kolomnya sendiri berisi banyak sekali, ada LD, AC, FM, UC, dan lain sebagainya.
Dan setelah itu kita melihat korelasi antar data dan memvisualisasikannya. Jadi tujuan dari melihat korelasi antar data dan untuk memvisualisasikannya itu untuk melihat variabel mana yang paling mempengaruhi variabel tertentu seperti itu. Jadi nilai korelasinya lumayan rumit jika dilihat seperti ini. Oleh karena itu kita visualisasikan menggunakan heat map. Jadi di sini jadi di sini ada plt.figure fixed size 18,9. Ini itu untuk membuat ukuran dari heat map-nya sendiri. Kemudian di sini untuk menampilkan tadi SS heat map yang ini, data yang ini kemudian dipanggil melalui sini untuk ditampilkan. Ya, jadi di sini bisa dilihat angkanya sama persis. Nah, cara membaca heat map sendiri yaitu semakin terang warnanya, maka korelasinya semakin baik. Misal seperti ini, 0,89. Jadi korelasi antara mode dan min itu sangat baik karena bernilai 0,89. Seperti itu. Setelah mengetahui korelasi yang baik, kita bisa melihat data mana yang harusnya digunakan nanti untuk menjadi variabel dependen dan independennya. Selanjutnya di sini juga kami memvisualisasikan datasetnya. Jadi tujuan dari memvisualisasikan dataset itu sendiri itu ini belum dijalankan ternyata. Yap. Tujuan dari memvisualisasikan dataset sendiri itu agar paham bagaimana penyebaran dari datanya sendiri. Jadi di sini kami memanggil yang tadi di atas library SQL-nya. Selanjutnya itu di sini kami memilih dari fetal, kami berikan nama dia jadi dataset fetal di mana fetal health-nya itu tidak kosong. Jadi bernilai seperti itu. Di sini bisa fetalnya itu sama dengan 1995, yang 2 265 dan yang 3 176. Jadi ini sendiri kan tidak cukup baik untuk dilihat gitu. Jadi di sini kami tampilkan dalam bentuk grafik kayak begini. Jadi bisa dilihat yang warna biru itu berarti janinnya selamat, yang warna hijau itu janinnya kurang sehat, dan yang warna merah itu berarti janinnya meninggal. Seperti itu. Selanjutnya kami memisahkan variabel independen dan dependen. Dari semua kolom dataset dibagi menjadi dua variabel dependen dan independen. Nilai dependen sendiri berarti tidak dipengaruhi oleh nilai dari variabel lain. Jadi dia berdiri sendiri nilainya. Sedangkan nilai dependen itu hasil dari gabungan beberapa nilai independen. Jadi karena nilai independennya A, B, dan C, maka hasil dependennya seperti ini. Seperti itu. Jadi dia tidak berdiri sendiri, bergantung pada variabel lain. Nilai dependen sendiri atau bisa disebut label di sini kami 1, 2, dan 3. Seperti yang tadi, yang 1 yang sehat, dan yang ketiga jadinya berarti meninggal. Dan nilai independennya semua kecuali nilai seperti baseline value-nya, kemudian kecepatan pertumbuhan janinnya, kemudian pergerakan janin, dan lain sebagainya. Nah, di sini menjadi X dan Y, itu independen dan Y itu dependen. Jadi bisa digunakan sintak ILOG. Jadi maksudnya kolom kecuali kolom terakhir merupakan nilai X, dan semua kolom terakhir yang paling terakhir itu merupakan nilai Y, seperti itu. Jadi ketika ini dijalankan, misalnya Y-nya ini di print, maka akan keluar 111 seperti itu. Jadi tidak. Selanjutnya dari rumus KNN-nya sendiri. Jadi di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu KNN,
key nearest neighbor, jadi tetangga terdekat, kemudian ada naive Bayes dan decision tree. Ini rumus dari KNN-nya sendiri, dikoding secara manual. Jadi di sini jumlah data trainnya, kemudian ini untuk fungsi fit untuk melatih datanya, kemudian ini untuk fungsi untuk memprediksinya juga. Di sini ada untuk mencari tetangganya, seperti itu. Di sini ntar untuk mensorting dan lain sebagainya. Ini def Euclidean ini fungsinya untuk melihat jarak antar satu data ke data yang lain. Jadi itu dari KNN sendiri. Jadi setelah itu kami membagi data menjadi data train dan data test. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data train nanti digunakan untuk melatih dan data test akan digunakan untuk mengetes. Jadi di sini ada 4 variabel, yaitu X-train, X-test, Y-train, dan Y-test, di mana di split menggunakan library di atas yang sudah diimport. Kemudian set size-nya 0,2, berarti data testnya itu ada 20% dari total 2.126 rekam data yang kami miliki, dan random state-nya 2, jadi diambil secara acak 2 gitu. Selanjutnya di sini kami juga melakukan kalkulasi nilai error K untuk menentukan nilai K terbaik. Jadi seperti yang diketahui dalam metode KNN, nilai K itu sangat penting gitu, karena menentukan berapa tetangga yang dilihat. Jadi di sini kami menggunakan range dari 1 sampai 40 untuk nilai K-nya, untuk melihat apakah nilai manakah yang paling baik. Jadi menggunakan PLT juga untuk memvisualisasikannya. Jadi di sini bisa dilihat hasilnya. Jadi nilai K yang paling tinggi errornya itu adalah K40, di mana nilai errornya itu hampir 16%. Jadi nilai K yang paling bagus yaitu nilai K yang bernilai 1, yaitu errornya masih di bawah 10%. Jadi fungsi dari penampilan ini tuh untuk menentukan nilai K yang paling bagus untuk digunakan. Jadi hasil akurasinya semakin bagus. Nah, setelah itu di sini kami juga ada, sebentar, ini belum di-run. Ini di-run dulu. Kemudian ini juga di-run dulu. Ini juga di-run dulu. Ya. Kemudian di sini kami menormalisasikan data. Jadi tujuan untuk menormalisasikan data itu agar range antar satu data ke data lain itu tidak terlalu jauh seperti itu. Ini juga fungsinya untuk agar hasil kalkulasi akhirnya lebih akurat. Jadi bisa dinormalisasi datanya. Kemudian di sini kita menghitung akurasi menggunakan KNN tadi. Jadi di sini dipanggil fungsi dari KNN-nya sendiri, kelas KNN-nya dipanggil, kelas KNN-nya dipanggil dengan nilai K40. Jadi bisa dilihat nilai K40, ya, nilai K40. Ini siapa dulu? Ini nilai K-nya sama dengan 40. Kemudian model train. Jadi dipanggil tadi fungsi fit di atas untuk melatih datanya. Kemudian nanti kita prediksi juga dengan memanggil fungsi predik di atas. Nah, kemudian ini kami inisialisasikan sebuah variabel nama correct dengan 0. Tujuannya nanti correct ini untuk melihat ketepatan prediksi suatu variabelnya itu sendiri. Jadi di sini jika Y-testnya sama dengan Y-prediksinya, maka correct-nya akan bertambah nilainya. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa jalankan. Jadi tunggu sebentar. Lumayan lama. Nah, jadi bisa dilihat sendiri dengan nilai K40, akurasi yang didapatkan itu 87%, karena nilai errornya 16%-an sekian kalau nilainya K40. Jika kita ganti nilai K-nya menjadi 3. Jika dijalankan, maka nilai akurasinya bertambah jadi 92%, dikarenakan nilai error dari K sama dengan 3 itu jauh lebih kecil daripada K yang sama dengan 40. Seperti itu. Jadi itu
tujuan utamanya tadi. Nah, itu saja penjelasan kami mengenai KNN. Selanjutnya, di sini juga kami menggunakan metode decision tree. Jadi decision tree sendiri pohon keputusan. Nah, di sini kami menggunakan fungsi calculate entropy. Seperti yang diketahui, entropi masing-masing itu harus dihitung terlebih dahulu untuk menentukan apakah dia lulus sebagai suatu kelas tertentu atau tidak. Jadi di sini nilai entropinya dihitung, kemudian selanjutnya di sini juga kami menghitung information gain-nya. Jadi di sini melihat nilai information gain-nya itu seberapa besar, seperti itu. Kemudian di sini juga kita menghitung nilai berat dari entropinya masing-masing fitur. Jadi maksudnya ini masing-masing variabel independen tadi. Dan selanjutnya di sini decision tree fungsinya. Jadi jika dia benar maka dia akan lanjut. Jadi ini fungsi dari rekursifnya sendiri. Jadi untuk memanggil nilai ke atasnya seperti itu. Jadi di rekursif untuk memanggil dirinya terus-menerus sampai selesai. Nah, setelah itu di sini ada fungsi untuk prediksinya, fungsi prediksinya sendiri. Jadi yang diambil itu tes datanya dan decision tree-nya yang tadi. Decision tree yang di sini, decision tree-nya yang di sini. Dia ada 2 parameternya. Nah, jadi ini juga ada rekursif metode di mana rekursif ambil database function ini bukan diabetes, sorry belum diganti. Ini predict function. Jadi di sini nanti bisa dipanggil seperti yang di atas. Selanjutnya itu di sini kita mengeset fitur sama label. Fiturnya sendiri berarti variabel independennya dan labelnya sendiri variabel dependennya. Seperti yang sudah dilakukan di atas. Jadi variabel independennya itu semuanya kecuali total health seperti itu. Nah, melakukan pelatihan atau melatih dari decision model berisi datasetnya, dataset sama fitur, label, dan parent. Jadi semuanya dites. Selanjutnya di sini jadi fungsinya ini nanti itu untuk membuat seperti ini. Jadi kemudian di sini decision, kita berikan suatu variabel decision untuk menampung nilai dari decision tree classifier-nya. Aduh, seran sekali ya. Dan nanti bisa dijalankan. Ini juga di-run. Ini juga di-run. Ini juga di-run. Ini juga di-run. Oke. Ini juga di-run dulu. Ini agak lumayan lama karena datanya lumayan banyak yang harus di-train. Oke, masih. Oke. Jadi setelah di-train, di sini bisa kita cek akurasinya. Jadi nanti decision-nya ini akan berisi dari 3 decision
ini juga akan melatih X-trend dan Y-trendnya, kemudian dia akan memprediksi nilai X-nya, dan nilai skor ini akan melihat akurasinya sendiri. Jadi bisa dilihat. Oke. Jadi di sini bisa dilihat kita memasukkan sampel data di mana LB-nya itu 136 dan lain sebagainya. Jadi nanti hasil dari sampel data ini akan dilihat apakah dia tuh bernilai, apakah nanti janinnya akan selamat ataupun kurang sehat atau mungkin meninggal. Jadi bisa ini di-run, maka bisa dilihat. Jadi jika prediction-nya itu sama dengan 1, jadi nanti akan keluar prediction dari sampel ini sendiri. Dari sini, tes data akan berisi sampel data yang banyak ini akan ditaruh pada variabel tes data, kemudian dipanggil prediction fatal health dengan tes data, decision tree tadi di atas, kemudian prediction-nya akan dikeluarkan. Jadi jika nilai prediction ini bernilai 1, maka akan keluar janin selamat. Jika bernilai 2, kemungkinan janin tidak selamat, dan jika yang lainnya janinnya meninggal. Jadi dengan akurasi skornya yang tadi, skor yang di atas ini dipanggil, kemudian kita kalikan 100 biar dapat nilai persennya. Jadi janin selamat dengan akurasi bernilai 92%. Seperti itu. Jadi setelah melihat akurasi seperti tadi, dapat juga dilihat hasil dari tree-nya sendiri. Jadi di sini kita import juga tree sama seperti yang di atas. Sebenarnya tidak perlu diimport ulang, tapi ini ada tree. Kemudian kita masukkan model tree decision tree classifier-nya dengan ke dalam. Jadi di sini diimport semua fiturnya. Selanjutnya ketika di run, maka akan tersimpan file PDF seperti ini. Jadi ketika file PDF-nya di-download, ketika dilihat, nah bisa dilihat seperti ini. Ini hasil dari entropinya tadi. Jadi bisa dilihat kedalamannya. Jadi di sini dilihat ASTV digunakan sebagai root karena nilai entropinya paling besar. Jadi itu digunakan sebagai root. Kemudian dilihat percabangannya, ternyata dia ke main yang benar, kemudian dilanjutkan sampai ke bawah. Seperti itu. Ini juga. Ya, jadi itu untuk decision tree-nya sendiri. Terakhir, kami juga menggunakan Gaussian Knife Bias atau metode Knife Bias. Jadi di sini kami menggunakan library, di mana kami memanggil Gaussian Knife Bias-nya menggunakan variabel GNB. Kemudian di training juga menggunakan library fit, di sini langsung di train dua-duanya. Kemudian juga di predict menggunakan X-test. Kemudian selanjutnya kami print langsung akurasinya menggunakan metrik akurasi berdasarkan nilai XY-testnya, dan nilai dari yang sudah di-prepare kayak gitu. Jadi di sini kalau dijalankan, maka hasilnya itu sekitar 77. Seperti itu, 77%. Jadi knife bias ini sendiri itu kan menggunakan confusion matrix. Jadi untuk melihat confusion matrixnya ini kami buat array dulu dari Y-testnya, kemudian dipredik menggunakan probabilitas. Ini tinggal dipanggil saja library-nya. Selanjutnya di sini diimport ke confusion matrix-nya. Jadi berikut hasil dari confusion matrix sendiri. Ya. Jadi sekian penjelasan kami mengenai 3 metode tersebut. Itu ada KNN, kemudian ada decision tree, dan ada knife bias. Jadi jika dilihat sekilas, maka yang paling tinggi berada pada KNN, yaitu bernilai 92%, dan nilai paling rendah akurasinya berada pada knife bias yang bernilai 77%. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.